Padahal hikam sedang mengajarkan kamu mempanahkan diri, mengenali Allah, meleburkan diri pada Allah. Syatoilah di situ mengajarkan kepada kita. Tapi konsepnya harus kamu pahami, harus ngerti mana Allah tuh. Ya, mana Tuhan dari awal. Mana makhluk, mana khalik, mana abid, mana ma'bud, mana rozik, mana marzuk tadi. Ya. Itulah kan nama. Nama Allah itu daripada saat dia tajali Asmaul Husna. Nama yang pertama Allah. Tuh. Tadi semua. Yang memiliki sifat Rahman Rahim. Dari sifat Rahman. Berarti kan nama semuanya. Maka bismillah dengan nama Allah. Atas nama Allah. Nama. Maka kamu jangan menyembah nama. Di semua. Ya. Maka disinilah yang harus kamu pahami lagi tadi semua. Maka tadi itulah penyebab ngaji hikam hilang Allah. Ngaji Johar Maknum hilang Allah. Ngaji Alfiyah hilang Allah. Tadi semua. Ngaji Jamul Jawami hilang Allah. Ngaji Takrib hilang Allah. Kan tahu kamu nggak ngerti Allahnya. Tadi semua salahnya. Tadi semua. Hanya si Ucok yang ngaji Takrib. Hanya si Ucok yang ngaji Tijan. Hanya si Ucok yang ngaji Baitul Awam. Tetap aja gue yang ada. Nah, disinilah Abah sampaikan. Sebagian ulama-ulama yang awal itu beda dengan Syatoilah. Karena masih ada diri. Lihat Imam Ghazali. Bagaimana ingin melawan dirinya. Dengan bab riya, bab sum'ah, bab ini, bab itu. Kata Abah. Inilah. Tapi Syatoilah tidak. Tidak lagi ngomongin riya, ujub, dan lain sebagainya. Maka disinilah kamu harus mengerti perjalanan ilmu daripada Syekh Junaidi al-Baghdadi tentang tauhid itu, tentang tasawuf itu. Imam Ja'far as-Shadiq naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Tuan Syabul Qadir 400 Hijriah. Imam Ghazali 500 Hijriah. Tuan Syatoilah 700 Hijriah. Tuh. Kan lihat kan, kurunnya saja udah melihatkan. Pasti kematangan tauhid Syatoilah ini lebih. Karena dia belajar dari guru-gurunya sebelumnya. Menyempurnakan dari guru-guru yang sebelum. Ini kamu pahami. Tadi semua. Maka kata Abah. Tadi semua. Semua ulama yang sebelumnya Abah masih melihat dirinya. Tapi Syatoilah sudah mati dia. Betul-betul sudah kalam ilhami. Sama sudah wahyu dia itu. Yang datang. Sama saja dengan Quran. Apa kamu pikir Quran itu bagaimana di bawah Jibril? Kan tadi semua. Apa Quran itu Allah itu di luar Muhammad apa tadi semua sehingga harus ngutus orang si Jibril itu. Kamu tahu nggak Jibril itu matanya Rasulullah? Tadi semua. Maka Abah pernah nanya kiai yang kiai gede hadis tafsir, kata saya, gimana Quran itu datang kiai? Ya dari Allah. Ya Allahnya apa? Allah itu apa sih? Emang Allah ada ngobrol sama kamu ngasih hukum begini, begitu. Itu berarti bukan laisa kamislihi kiai. Tuh. Berarti dia itu punya ruang dan waktu bisa dihubungi. Coba. Iya. Sesungguhnya kenapa bicara dengan Tuhan itu la sautin la harfin? Itu Tuhan, itu Nabi waktu di Gua Hiro itu. Bukan datang Jibril dari sana, Assalamualaikum, tok Muhammad, saya Jibril. Nah itulah. Kalau kamu ngaji syariat tanpa hakikat, selalu akan syirik dan syirik. Kamu mencari segala sesuatu keluar dari dirimu. Padahal Quran sekalipun tidak keluar dari diri Muhammad. Nah inilah, maka tadi yang Abah ajarkan tadi semua. Ya buat Mas Andi, Abah jawab saja dulu. Karena tadi Mas Andi, jadi kenapa kalau seandainya kamu adalah tukang las bisa hafal Al-Quran, itu bagi Abah nggak aneh. Karena pada asalnya Al-Quran itu sudah ditiupkan bersamaan dengan ruh kita. Maka itulah kenapa Allah menggunakan nazala dan anzala. Tuh. Ada yang diturunkan secara bertahap. Walaupun nazala, anzala itu memiliki wajan yang sama. Nazala yunzilu nuzulan. Turun. Baik ngomongin nazala maupun anzala. Artinya nujulan. Turun. Dua-duanya punya mana turun. Tapi turunnya. Nah inilah Mas Andi. Kenapa kamu tukang las bisa hafal Al-Quran? Dan Abah menyaksikan banyak orang tukang arit hafal Al-Quran. Dari semua. Nggak usah kamu pergi di satu tempat untuk belajar hafal Al-Quran. Kecuali kamu nanti akan jadi itu.
Kayak yang membunuh Isa, Ali bin Abi Thalib itu. Karena Al-Quran yang kamu masukkan dari luar justru akan bahaya kalau kamu nggak ngerti dari semua ya sahabat. Maka apa bedanya nazala dan anzala tadi itu sama. Maka waktu saya tanya gimana kiai itu Allah itu ngirim Quran, emang Allah duduknya di mana? Terus Muhammad pergi kemana? Inilah pemahaman yang harus kamu pahami untuk zaman ini mudah dipahami. Karena kita sudah mengerti tentang ilmu pengetahuan, tentang cahaya Newton, tentang cahaya foton, fermion, boson, tentang alam-alam tadi semua. Ini semua. Ada alam di luar diri, ada alam yang tidak bisa ditembus oleh makhluk. Dan disinilah karena kamu mengertinya adalah antara terjebak pada satu Muhammad, padahal ada dua Muhammad. Semua Rasul itu Muhammad namanya. Inilah yang harus diluruskan dulu. Kalau tidak begitu, kalian akan bingung sendiri. Maka jangan aneh kalau nanti Quran ada. Jauh sebelum Ahmad bin Abdullah itu, bahkan sudah ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu dibawa oleh Muhammad, bukan Ahmad. Nah, Nabi Ahmad menyempurnakan. Betul. Karena dari Adam sampai isi itu dah. Semua ada pada Al-Quran. Suhuf pada Adam. Suhuf pada Sis. Suhuf pada Nuh. Suhuf pada Ibrahim. Tadi. Jabur pada. Semua ada. Ada pada dirimu semua. Maka jangan aneh. Kalau Mas Andi tadi bahas saya ini kok. Saya udah dicek anak-anak saya. Saya hafal Al-Quran. Iya. Maaf Abah aja. Kadang-kadang bingung kok. Kenapa saya begitu banyak hafal ayat Al-Quran. Saya bukan tahfidz, saya tidak menghafalkan. Adapun bacaan tajwid itu harus dilatih, nggak ada. Quran yang keluar dari tubuhmu kamu jadi lebih fasih dan lain enggak. Itu mah perkara dohir. Nah, tadi jangan terjebak pada tajwid, pada bacaan luar, tapi kamu malah nggak ngerti isi Al-Quran. Nah, hari ini yang terjadi. Qiraatnya bayati, tapi ruh Al-Qurannya nggak kena pada dirimu. Tadi semua. Ya. Bagi Abah sudah menyaksikan keluar lisan yang fasih bacaan ayat kursi kepada jin-jin yang masuk pada orang-orang yang kesurupan. Dibacakan kakek-kakek yang baca salah Fatihahnya. Tapi jin itu berteriak. Tuh, ternyata nggak semua api ada panasnya. Kamu tuh hanya bermain-main dengan api. Yang merasa kiai, yang merasa hidup, yang merasa ustadz, merasa kamu tuh hanya api yang tidak punya panas. Selama kamu yang ada, ingat itu. Tadi semua kakek itu bacaan Fatihahnya salah menurut dengaran telinga. Itulah Syekh Abdullah Mubarak. Beliau menjadi seorang aulia, diberikan kirkoh kewalian oleh siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Berhenti di sebuah daerah. Kakek itu bacaan Fatihahnya juga alhamdulillahirabbil ngalamin ngarohman ngarohim kok. Tapi Syekh Abdullah Mubarak tetap tidak mufarokoh, yang lain mufarokoh. Kenapa? Karena bagi dia nggak peduli kalam yang keluar, sahabat. Bagi ahli ma'rifat itu bukan tentang kepasihan ucapanmu, mahrojal hurufmu, tajwidmu, apapun nggak peduli. Kalam. Nah itu. Inilah hari ini maka manusia terbentur dengan tajwid tapi tidak menyadari hakikatnya sendiri. Hari ini apa yang terjadi? Maka akhirnya beragama tak bertuhan. Tadi semua. Melakukan ritual tapi hilang spiritualnya. Nah, inilah yang terjadi. Tapi sekarang kita sudah berada pada ambang kehancuran itu. Coba pahami sahabat. Ya, Abah menyaksikan. Orang jangjawokan aja bisa menyembuhkan apa po. Pelet-pelet itu dulu tuh ilmu jangjawokan. Tapi bisa. Kenapa? Karena kenapa? Surawi Sesa. Kenapa Prabu Siliwangi bisa nurus bumi, nacak sancang dan semua dengan jangjawokan. Tapi dia sambungkan apapun kalam yang keluar isyarah itibar dari mulutmu, apa penting sebenarnya. Tapi hadirnya Allah. Itulah yang dia katakan wabtaghi fima ataqallah, dari apa yang telah Allah jadikan negeri akhirat tuh. Abah menyaksikan banyak orang yang dikir khotaman manakib ternyata jin yang manakib khotaman dikiri itu. Nah, tadi
Karena dari awal min alamatil itimadi alal amal itu dia bersandarnya pada amal. Ya, tidak mampu menghilangkan dirinya. Dia tidak bisa tubadil dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dia tidak bisa qasad, ta'arud, ta'in, ikhram, mi'raj, munajat, tubadil. Tubadil. Quran saya mengatakan tubadala, tubadil. Ganti peran dari semua. Ya, dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa dalam perintah sholat sekalipun, kenapa adalah fi'lun amrinnya adalah aqoma. Bukan kum. Bukan si wayang yang sholat. Makanya fi'lun amrinnya adalah akim. Akim itu dirikan. Bukan amalkan. Bukan lakukan. Akim. Aqoma yukimu iqomatan di mana mutahadi. Karena fi'lun amrinnya adalah aqoma. Bukan kum. Bukan qoma yakumu kiamat. Nah disinilah maka bagi apa Mas Andi? Enggak. Karena memang Qurannya sendiri wajar kamu mendapatkan Al-Quran. Siapapun kamu yang sudah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya di Ramadan. Kan tadi kata Abah, kalau kamu selamanya sudah Ramadan, kamu pun dapat Lailatul Qadar kapanpun. Selama kamu 21, 23, 25, 27, 29. Dengan nengguk lidah merapatkan gigi. Kapanpun dia berkehendak pada saat proposalnya kau kirimkan. Kau berhak Mas Andre. Karena memang di dalam Al-Quran yang sini Allah mengatakan nazala dan anzala. Nazala ini dalam Al-Quran apa? Wa nazzalnahu tanzilan tuh. Wa nazzalnahu tanzilan. Wa nazhu'nya di sini pada Al-Quran. Maka apa bedanya? Walaupun secara akar kata adalah nazzala yanzilu nuzulan artinya turun. Tapi adalah bedanya. Wajannya yang berbeda. Nazzala wajannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya apa? Berarti nazzala yunzilu tanzilan. Tadi semua. Nah. Di sini ada makna tadrij. Berarti maknanya itu ada tadi. Wa nazzalnahu tanjilan. Adalah bertahap. Tuh. Bertahap dari mana? Dari mulai Adam sebenarnya kalau ngerti Al-Quran. Siapa Adam itu? Ya Rasulnya itu Muhammad. Muhammad lah. Masa ada Allah memberitakan kabar lewat manusia. Allah itu memberitakan dirinya lah. Itu maka dia bernama Allah. Allahu mubtada. Tuh setiap Allah itu yang mubtada. Nurus sama Allah lah nur ini semua. Yang jadi khobarnya. Yang satu batinnya, yang satu dohirnya. Yang satu manisnya, satu gulanya. Batinnya Allah, dohirnya Muhammad. Itu makanya tadi. Karena orang suka salah sangka. Oh masuk Allah. Nah, apa yang bukan Allah yang wujud ini? La maujuda illallah. Setiap yang ada asma, sifat, apa? Ya Allah. Semuanya. Itulah yang harus dipahami tadi semua. Dari awal tadi semua. Ya. Makanya disinilah kalau ada sahabat-sahabat Abah yang dalam beberapa bulan ini mampu menyaksikan ini itu. Ya. Kamu akan menonton sendiri. Pada saat kamu bukan kamu. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat tadi semua. Memang yang diajari oleh kiai-kiai sekarang soal Gus Bah siapapun itu konsep-konsep ulama dulu yang adanya pada diri kita. Kita seolah berjuang, berubah. Tidak bisa. Allah sudah berkata, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang harus dirubah itu bukan jasadmu, bukan ikhtiarmu, bukan si jiwa itu, IC-nya yang harus dirubah. Kesadaran si jiwa itu yang dirubah. Karena kesadaran si jiwa itulah yang menjadikan si tubuh tidur. Itulah baginda Nabi bersabda, An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur. Tapi ketika dia mati, barulah dia terbangun dari tidur. Maka inilah bagaimana Allah mengisahkan sahabat. Jadi intinya lah singkat karena Abah lagi membahas hikmah yang keempat. Yang ketiga adalah syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Bahwa sekuat apapun kamu ingin merubah oleh dirimu, tidak mungkin. Karena Allah sudah membuat undang-undang hukum sunatullah. Bahkan Allah sudah mengadakanmu
Dalam At-Tanwir fi Isqat At-Tanbir kitab Syata'illah dijelaskan. Tuhanmu sudah merancang dirimu sebelum kamu diwujudkan. Nah itulah kenapa dalam kitab Kifayatul Awam ada yang disebut Tahsul Qadim Tanzizi Qadim. Allah itu punya, itulah disebut alam misal. Allah, alam misal itu seorang insinyur, seorang dokter atau siapapun, insinyur sedang merancang ingin bangunan. Saya ingin membuat kamar dengan 3 kamar, kemudian dapurnya begini, itu namanya adalah merupakan Tahsul Qadim. Merancang Allah itu yang disebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu. Tapi kun fayakun itu dia yang ajalian. Summa radadnahu asfalas safilin. Yang tadinya adalah dia ada alamul ghaibul ghaib syirru syir. Sekarang dia nyata, itu maka disebut hakul mubin, ya. Maka tadi jangan aneh, Allah berkata tentang turun Al-Quran, nazala dan anzala. Ada teman-teman Abah yang bisa kemarin adalah dari orang Lampung, sampai yang kemudian pindah ke Jawa Tengah, yang kemudian dia bilang, disesatkan di kampungnya karena ngaji hakikat. Nggak usah takut. Kamu yang belajar ngaji hakikat akan disesatkan. Karena manusia hakikat dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ibrahim semua. Mana yang nggak disesatkan? Bahkan Nabi Muhammad itu dikejar-kejar dari Mekah ke Madinah. Mau dibunuh sampai dia pura-pura Ali suruh tidur. Karena memang begitu, sahabat. Jangan kamu coba-coba ngaji hakikat kalau kamu takut dengan mati. Maka Abah saya itu kata Abah juga digantung pun nggak ada. Orang la yamliku li nafsi. Kenapa takut? Nah inilah. Ini juga menjadikan penyebab kehancuran manusia hari ini. Karena manusia ketakutan. Nah, semua. Nah, inilah. Coba kalau kamu nggak ada. Pada saat kamu sudah fanakan. Adakah takut? Pada saat kamu tidak memiliki hidup ini. La yamliku li nafsiha. Li nafsihi doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kamu tidak akan pernah merasa memiliki. Maka Syata'illah sahabat ingin mengajak kamu ingin merubah. Walaupun nanti Abah banyak modernisasi dari Syata'illah. Karena tentu beliau pun 700. Beda dengan Abah Setu. Udah 1447. Nah betapa pentingnya pergerakan sekian ratus tahun ini. Maka kalian harus paham. Karena Allah sendiri yang berkata. Allah akan mengupgrade setiap makhluk itu. Abah sudah jelaskan kemarin. Apa yang tidak di-upgrade oleh Allah. Hanya kita manusia yang tidak mau meng-upgrade. Masih kamu kolak, gila, sipulan. Kamu masih senangnya ngomongnya pakai Morse. Sementara sekarang udah video call. Kamu senangnya berenang atau naik unta. Sekarang udah naik Boeing 777. Buruknya juga Nabi mengatakan uritu bidabatin madunal bigol wa fauqon himar. Karena saat itu yang paling cepat baru bigol dan himar. Tapi hari ini harusnya kalau Abah Setu yang berkata uritu bidabati madunal Ferrari wa fauqon Lamborghini. Tuh. Coba kamu itu makan. Nabi berkata tadi, aku diperlihatkan adalah buruk. Ada lebih kecil dari bigol, lebih besar dari tadi. Karena saat itu kendaraan yang paling cepat bigol. Aduh, kamu itu benar-benar. Ini, apalagi kalau nanti cebok harus YouTube. Ikutin Nabi batu belah 3. Nah itu, nggak boleh pakai tisu. Karena Nabi nggak pakai tisu. Nah ini. Aduh ampun. Jadi orang sekarang ini yang karim, inilah yang merusak Islam. Pola pikir yang semacam ini. Pada Tuhan yang menyuruh kepada kita wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak berubah. Itu ya. Jadi Mas Adi sesungguhnya fenomena kamu itu bahwa memang tadi karena Al-Quran itu bisa turun sekaligus. Yang pertama adalah kata Tuhan adalah wa nazzalnahu tanzilan. Ada kata nazzala wazannya nazzala yunazzilu tanzilan. Itu fa'alai fa'ilu taf'ilan itu adalah sesungguhnya bertahap 22 tahun. Sebetulnya bukan 22 tahun kalau apa sepanjang Rasul itu yang ada.
Karena lihat isi Al-Quran itu kan tentang Adam, tentang Ibrahim. Iya. Karena yang menerima Al-Quran, yang membawa Al-Quran itu Muhammad. Dan Muhammad itu bukan manusia. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu presiden, pejabatnya Adam, Idris, Nuh, Sam, Muhammad, Ibrahim, Musa, sampai pada Ahmad, Nabi kita. Adapun menjadikan masing-masing berebut Nabi terakhir, Musa Nabi terakhir, jadilah Yahudi, Isa Nabi terakhir, jadilah Nasrani, Muhammad, itulah yang berantem. Padahal di situ sudah jelas, kamu harus jadi Muhammad di penghujung perjalananmu. Dan Nabi kita Ahmad sudah memberikan landasan yang begitu kuat kepada kita. Bagaimana kita kembali pada Allah tadi semua. Ya. Jadi itu pahami ya. Jadi kalau kita nggak ngerti ngaji hikam gini ya sudah tadi semua. Apa yang kamu ngaji itu? Nggak usah ngaji ihya, hikam apa semua. Karena semua kitab-kitab hakikat kamu tidak akan paham selama kamu tidak kembalikan pada dirimu sampai hilanglah pengakuan dirimu tadi semua. Ya. Maka sekali lagi, jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Mutajilah, jangan jadi Qadariyah. Karena ini bukan tentang itu. Tentang tafakur, tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Itu saja sesungguhnya yang sedang diajarkan oleh dia. Nah ini udah setengah jam abah prolognya saja. Udah hampir 1 jam abah prolog. Karena tadi ngaji hikam kalau nggak diawali penjelasan begini, akhirnya si Udin yang baca hikam. Semua. Si Udin yang sholat ujung-ujung tadi semua. Si Mamad yang ngaji tadi semua ya. Kalau nggak dikembalikan kepada tadi, bagaimana tafakur, ada tadakur, tawajuh, tafakur, tazakur. Kenapa dari mulai tawajuh? Tawajuh itu apa? Menekukan lidah, rapatkan gigi, matikan dirimu. Dan tadi karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati dia bangun dari tidur. Nah, bangunlah dari tidur dulu. Bangunlah dari tidur dulu. Makanya kalaupun nggak bangun dari tidur, bagaimana kamu sholatmu, tarawehmu itu? Akhirnya kamu orang taraweh dalam tidur, taraweh yang tidur, sholat yang tidur, ngaji Quran yang tidur. Karena nggak ngerti konsepnya dari awal. Tadi semua. Ya, yuk mari kita mulai lagi, kita lanjut kepada hikam. Dari kita sampai 5:30 tadi semua sahabat. Ya, mari kita lepaskan dulu. Maka dalam setiap amaliyah itu tawajuh, tafakur, tadzakur, tawakul. Bagaimana tawajuh? Menekuk lidah ke atas. Sekarang semua yang dicontohkan Nabi Muhammad itu sudah dibuktikan ilmu pengetahuan. Semuanya tadi. Kenapa termasuk sholat? Nabi kami Muhammad itu bengkak. Dulu aja orang itu dikira Nabi Muhammad itu bengkak kayak sholat kamu sekarang. Coba kamu ajarkan oleh abah nanti sholatnya Nabi. Pasti bengkak kamu. Karena tawaruknya berbeda dengan yang kamu lakukan. Dan itu dilakukan sambil duduk. Bukan berdiri. Apa kamu di masjid di Gua Hiro itu bisa berdiri apa? Coba. Kenapa Fatimah itu berkata, Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bengkak begitu? Itu bukan sembah, menyembah tadi semua. Ya, pahami ya? Tadi semua. Sholat mesti olahraga aja tadi semua. Ya. Tadi. Akhirnya abring-abringan. Bawa obor cari api. Kemana mas? Ke masjid. Ngapain? Cari api. Lu yang bawa itu apa? Obor. Itu kayak gitu contohnya. Nah inilah maka harus memadukan syariat dan hakikat dengan benar. Tadi semua ya. Tapi jangan juga baru belajar hakikat dikit udah ninggalin sholat lagi semua ya. Paham itu ya. Maka ajaran Abah saya itu tidak begitu. Tadi semua. Di majelis Abah, majelisnya gede, masjidnya gede, tadi semua. Berjamaahnya banyak tadi. Tapi sadar siapa yang sholat. Nah itu ya. Tadi, nah kemudian sholatnya juga. Bagi abah nggak peduli sholat itu mau begini, Allahu Akbar, nggak peduli sebenarnya. Bagi abah maka kenapa Jack mas semua itu sholat kok. Selama dia sadar, itu sadar yang pentingnya. Jadi hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tentang sadar. Itulah sekarang ilmu pengetahuan lagi membuktikan ada elektron, ada proton. Sebanyak-banyaknya proton.
Kamu baik. Ada positron negatif. Maka tadi kenapa Imam Ghazali mengajarkan adanya apa? Ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong. Tuh. Sampai Allah mengatakan, wahum tadi. Karena selama kita lakukan dengan itu, iblis sudah nunggu. Tadi. Pada saat kamu merasa jadi kiai, kata iblis, siap. Wah, libas kamu. Pada saat kamu merasa jadi apapun, kamu itu begitu besar, terkenal, hebat. Ya, iblis. Ya, maka kata apa? Iblis itu menunggumu adalah di surga, bukan di neraka. Iblis itu menunggumu bukan di pasar malam. Tapi ada pada saat engkau steady tadi. Pada saat ibadahmu sudah positif, sehingga kamu merasa mulia. Merasa tahfidz Quran, merasa soleh, banyak sholat, banyak dikir, banyak apa. Wah, mulailah kamu sekarang jadi hakim. Mulailah kamu itu jadi Tuhan. Neraka. Nah, itulah persoalannya. Maka hidup ini bukan tentang positif negatif. Bukan Ya'juj wa Ma'juj tadi. Bukan Nakula Sadewa. Sama Quran juga. Quran ngomongnya Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Mahabharata, Nakula Sadewa. Jadi sesungguhnya. Kamu itu bukan Nakula, bukan Sadewa. Bukan Haruta wa Maruta. Bukan Ya'juj wa Ma'juj. Kamu itu. Kamu itu milik Allah. La yamliku li nafsihi. Inilah yang Allah ajarkan pada segala. Terutama dalam hikam oleh Syatoilah. Maka Syatoilah itu kediri semuanya. Ngajinya hakikat. Semuanya. Nah, tapi kita harus mengerti istilah-istilah Allah. Maka amaliyah yang dilakukan tawajuh, menekuk lidah. Apa amaliyahnya? Pelepasan. Selama lidah ditekuk, Abah sudah ajarkan bagaimana kau beritikad. Pertama, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Karena tanpa dirimu suratul Fatihah, kamu tidak akan berjalan menuju Allah. Ya. Kemudian yang kedua, sekali napas lagi, tekuk lidah tawajuh. Untuk masuk medan tafakur, tadakur, sampailah kamu lepaskan tawakul. Dari semua. Ya. Ternyata kamu bisa berjalan dari nafsul amarah ke lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dari rodiyah, mardiyah sampai kamilah itu hanya sekali tegukan nafas. Itulah yang dikatakan Mi'raj itu Lailatul Qadar pada saat angin berhenti berhembus. Maka yang pertama, jadikan kamu Fatihah. Yang kedua, kulhu satu nafas. Yang ketiga adalah tadi penyerahan dirimu. Aku serahkan roh sukma pada lidah tekuk, bicara pada jiwamu. Karena tidak akan bisa berubah dengan badanmu kecuali dengan jiwamu. Allah sudah mengatakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum, siapapun dia, kaum seseorang, hatta sampai dia jiwanya yang dirubah. Siapa jiwa itu? Jiwa itu adalah ruh yang terkotori. Kata Allah juga, ini kisah Allah dalam Al-Quran itu lebih mengisahkan tentang reinkarnasi sebetulnya. Mengingatkan kembali jiwa-jiwa yang ternodai. Kenapa disebut jiwa? Kata Abah, bagi orang yang ngerti hakikat, begitu manusia disebut nafsun sekalipun, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini bukan hidup yang pertama kali. Itu harus pahami. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran Allah meriwain, mengingatkan kembali tentang kehadiranmu saat ini. Kamu tuh pernah hadir sebelumnya. Maka beberapa ayat mengingatkan kamu, jangan bodoh. Kamu itu pernah susah dulu, masa mau susah lagi. Sampai Allah mengisahkan ada orang yang mau jadi babi dalam Al-Quran. Masa jangan bodoh kamu itu. Masa ujung-ujungnya kamu mau berubah jadi babi. Bukan tadi semua. Ya. Karena kamu baca Qurannya tadi. Karena dibaca oleh orang yang mati. Ya tadi. Sama aja. Baca Quran pun hilang Allah. Maka kata Abah, Quran itu pada saat kau baca dengan ro'a, kau hanya melihat makhluk. Mata ini hanya melihat makhluk. Pada saat kau melihat dengan nadhara, barulah kau melihat ilmu pengetahuan. Tuh. Itulah maka apalah ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatabarun. Maka apalah ta'lamun, maka kata Allah, alima, kata Allah itu. Maka Allah mengingatkan tadi semua.
Apa Allah ingatkan tadi semua kata Allah? Manusia itu hanya beranggapan selama ini memandang hidupnya hanya dengan don. Wa mayat tabiu aksaruhum illa donna. Kamu itu hanya bersangka-sangka saja. Neraka sangka, surga sangka, semuanya. Inna donna la yubni minal haqqi syai'a. Sangkaanmu itu tidak akan bisa membenarkan. Inna Allah alimun. Karena aku ini adalah ilmiah, kata Allah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. Aku ini ilmiah. Aku ini bisa menjelaskan hal dua Allah semua. Aku ini adalah. Nah itulah baginda Nabi menyusul. Al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Terus pelajari oleh kalian Islam itu jadi dogma, jadi dongeng, jadi bahkan dongeng tolol. Tentang surga, tentang neraka, tentang apa. Nah inilah menyedihkan hari ini. Nggak usah tentang salah dan benar. Bukti fakta hari ini. Udah, nggak usah ngomong dah. Kata Abah juga. Apa yang tidak bisa kita tunjukkan hari ini kegagalan dari semua. Belangsaknya umat Islam Indonesia sampai korban judi online. Menteri agamanya udah dibuik. Pesantrennya bermasalah. Kurang apa bukti? Dari semua. Baru dikasih judi online aja kata Allah coba dikasih. Ternyata sudah korban. Berarti kamu itu beragama. Bukan dengan Allah. Tapi hanya dengan dirimu sendiri dari awal. Mati kamu itu sebenarnya. Kamu itu sholat tapi mati. Dari semua. Itulah yang Abah dohirkan kemarin waktu Atako. Dari 1000 orang yang ikut Atako. Dia dikirnya la ilaha illallah. Tapi satu kalimat yang Abah sengaja dimasukkan ke dalam. Aku tidak ada. Yang ada Allah. Maka illallah muntah kebanyakan. Teriak semua. Tuh. Hati-hati sahabat. Iblis itu sudah berkata. Aku akan sesatkan semuanya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Aku hancurkan kamu semua. Pahami ya sahabat. Nah, inilah yang Tuhan sedang bercerita. Semua. Tapi orang sekelas tukang rumput kok bisa hafal Quran tanpa dihafalkan. Nah inilah fenomena Abah jelaskan. Kenapa bisa? Karena ruh yang ditiupkan itu bukan ruh kita. Nafah tupihi mirruhi. Di situ ada ilmu. Itulah kisah Adam sampai dalam kisahkan dalam Al-Quran. Malaikat aja kalah. Apalagi iblis, malaikat saja kalah. Maka subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta. Bertasbih para malaikat itu. Apa? Karena salut pada Adam. Tuh. Nah, berarti kalau begitu Adam itu siapa? Ya kita. Yang dimaksud oleh Allah Adam itu bukan mengisahkan tentang manusia pertama. Tapi manusia yang punya kesadaran yang pertama. Maka disebut khalifah. Kesadaran yang pertama. Itu Adam. Maka wa'alamal adama asma. Dia ajarkan Adam. Maka apa? Adam ini semua hanya tentang identitas. Semuanya. Yang ada nama ini disebut si Adam. Wujudnya Muhammad pada rupa. Pada semuanya hanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Ini dari awal Allah misalnya begitu kok. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan tentang foton, fermion, dan boson. Dunia ini hanya foton, lautan foton, lautan cahaya yang diberi bentuk dengan Nur Muhammad untuk identitas apa namanya desain. Inilah Muhammad, Nur Muhammad. Nur Muhammad mentajalikan Nurullah. Maka bicara tentang Allah, kamu kalau nggak ngerti fisikanya, sulit kamu memahaminya. Merasakan, bahkan apalagi membuktikan. Kayak apapun tadi semua. Ya, disinilah kematangan. Maka membutuhkan kurun waktu dari Nabi Muhammad sampai hari ini. Telah disempurnakan ilmu hari ini sesungguhnya. Maka tadi betul dulu Buya Syakur, ilmu itu belum sempurna. Betul. Betul. Dan inilah yang harus dipahami. Ya. Hanya orang-orang subuh pendek yang nggak ngerti. Jadi
Itu ya Mas Andri. Jadi fenomena Mas Andri itu karena Al-Quran itu sudah ada. Bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun. Beliau kan pernah ditegur dalam ayat berapa? Hei Muhammad, jangan kau sampaikan, jangan mendahului ayat. Nah tadi, karena dia sudah ada Qurannya di tubuh. Tapi kemudian pada saat seolah-olah Jibril, nah itu juga ngomongin Jibril lagi tadi semua. Kamu itu makhluk yang bersayap datang dari luar lagi tadi semua. Ya, pikiranmu itu bersayap tadi semua ya. Kamu harus terbang ke alam malakutnya Allah dengan pikiranmu. Penglihatanmu lah Jabaroil itu. Nah inilah karena agamanya dongeng dari awal. Jibrilnya dari makhluk tadi semua. Padahal kamu semua tidak akan hidup tanpa Jibril. Tidak bisa melihat tanpa Jibril. Tidak bisa mendengar tanpa Mikail. Tidak bisa bicara tanpa Israfil. Tidak bisa ngomong tanpa Ijrail. Tuh coba. Kamu pun tidak akan mengerti ilmu bijaksana tanpa Ibrahim di matamu. Nuh di telingamu. Musa di mulutmu. Isa di hidungmu. Demikian pula sahabat yang 4 tanpa Abu Bakar di matamu, Umar di telingamu, Utsman di mulutmu, Ali di hidungmu. Semuanya ada pada diri. Bahkan malaikat-malaikat Abah bisa sebutkan satu muqarrabin ruhaniin semua pada ginjal, limpa, paru-paru. Semuanya tubuhmu itu adalah kerajaan Tuhan. Inilah sahabatnya. Jadi itulah Mas Andi ya. Jadi jangan lagi. Udah. Diam saja buat kamu, nggak usah ceritakan ke siapa-siapa bahwa kamu sekarang hafal Quran tadi semua, tapi kamu nikmati saja dan insya Allah Qurannya tidak akan lupa sampai kapanpun ya, karena Al-Quran itu sudah ada pada diri, berarti kau sudah, itulah Lailatul Qadar. Maka dikatakan ada apa tadi dalam Al-Quran itu adalah dijelaskan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Berarti kau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kenapa Lailatul Qadar? Karena engkau sudah mematikan dirimu. Itu saja. Siapapun kamu yang mematikan dirimu, Quran akan muncul pemahaman Quran pada dadamu itu. Tadi semua. Itulah kenapa kata nazala, ada kata anzala. Nazala adalah tadi. Wazannya nazala yunzilu tanzilan itu dari fa'ala yufalu taf'ilan. Maknanya tadrij, artinya bertahap. Tapi makna adalah apalah anzala dari kata wajan tadi, contohnya adalah syahrul apa namanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, beda dengan ayat wa nazzalnahu tanzilan, berbeda dari semua ya. Pada siapapun Al-Qur'an akan datang padamu ya. Wa nazzalnahu ada tadi semua. Makanya tanpid turunnya Al-Qur'an, makanya anzala dari wajan af'ala yufailu if'alan adalah anzala yunazzilu inzalan, adalah maknanya tanpid turun seketika. Nah, siapapun maka di Lailatul Qadar ini adalah tadi semua tawajuh, maka mulailah lepaskan yang pertama, jadikan tubuhmu Fatihah, yang kulhu yang kedua, yang ketiga adalah melepaskan tadi semua. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati. Karena tadi pengakuan itulah yang membuat kamu takut dalam hidup, takut miskin, takut susah, takut mati, takut hidup, takut. Karena kau merasa memiliki hidup itu, sahabat. Lepaskan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati, dan jisim ini. Baru yang ketiga, lepaskan lagi, serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun. Lepas lagi, tekuk lagi lidah, lepaskan lagi. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Lepaskan lagi. Hilangkan dirimu. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Tadi ada Muhammad dohirku. Tadi hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Ada lenyap semua ya. Kemudian berjalanlah kamu. Setiap mau melangkah, jadikan langkah kananmu adalah la ilaha illallah. Kaki kirimu adalah Muhammadur Rasulullah. Salat kananmu assalamualaikum adalah assalamualaikum. Zat kepada salam pada zat, dan ke kirimu adalah salam kepada sifat semua ya. Maka engkau adalah bukan engkau, sahabat ya. Itu saja barangkali. Nah, mari kita lanjutkan semua, masih ada 30 menit sahabat kita untuk lanjutkan tadi semua ya. Ada sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan bahwa kata Abah kehidupan ini adalah hanya mengulang saja. Maka tadi banyak peringatan ayat-ayat untuk mengingatkan, meriwain
Jadi semua Quran ini adalah merimain kita yang pernah kita terjadi sebelumnya sebenarnya. Kamu ngerti atau nggak ngerti? Maka dalam surat Yunus ayat 4 ini pun menjelaskan. Ilahi marji'ukum, ilahi kepada Allah lah marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo. Kepadanya lah segalanya kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Sebetulnya semuanya adalah milik Allah. Dari semuanya. Kemudian kata Allah, innahu sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa. Tuh. Sesungguhnya Allah adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Tuh. Awalnya sih dirancang oleh Allah semua. Kemudian kita jadi acak-acakan. Siapa yang buat acak-acakan? Ya ibu bapak kita awalnya. Itulah kata Nabi tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya lahir. Kemudian yang menjadikan Nasrani Majusi adalah ibumu, bapakmu. Tadi semua. Keluargamu, lingkunganmu. Menjadikan kamu miskin, menjadikan kamu susah. Maka tadi Abah ada program bagaimana mencabut karma itu. Sesungguhnya. Karena Quran ini sebetulnya mengingatkan kembali, meriwain semuanya. Al-Quran itu harus kamu pahami. Bukan firman baru untuk kamu amal, tapi meriwain kehidupan dari Adam sampai Ahmad. Sesungguhnya. Maka di sanad ini pun dijelas sebetulnya. Innahu yabda'ul khalqa, yabda'u di sini bukan ain, yabda'u. Artinya bukan penciptaan awal, tapi yabda'u menggunakan hamzah. Artinya apa? Copy paste. Untuk apa? Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Untuk apa? Adalah liyazia, agar dia memberikan pembalasan. Kan kamu selalu ingin dibalas, ingin surga, jannah. Kembali hanya pada Allah saja. Adapun surga dan neraka itu balasan buat jasad tuh. Kamu ingin surga, tapi kamu itu menafikan kehidupan di sini. Inilah yang menjadikan Allah pun sejak awal mengatakan wa qulna ayya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Dari awal pun kamu harus ahli sunnah jamu ngaku ahli sunnah wal jamaah ya enggak ahli sunnah wal jamaah jamu kawinkan kembalikan matikan tadi semua dari awal. Karena kita ini dalam kelahiran adalah kehidupan, adalah kematian kalau kita tidak mematikan dalam kehidupan. Itulah kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turjaun. Tidak akan bisa summa ilahi turjaun kecuali kamu summa yuhyikum, dihidupkan. Tapi syaratnya hidup itu mati. Tapi kan kalau mati nunggu di sana telat, maka Nabi mengajarkan mati sejroning urip al-mutu qabla antamutu. Karena Nabi pun sudah mengasah an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati baru sadar, telat. Maka itulah konsep kepada kita dari awal. Matikan dirimu. Matikan dirimu dari awal sesungguhnya. Inilah pelajaran dari dia. Dari inilah pelajaran yang harus kamu pelajari dari awal. Dari semua. Al-mu'minuna. Akhirnya Nabi mengatakan al-mu'minuna la yamutuna balian. Nah, orang yang sudah mematikan dirinya, dia berarti sudah kembali kepada ruhnya. Nah, ruh itu yang disebut al-mu'min. Maka al-mu'min miratul mu'min. Al-mu'min yang ada pada dirimu, ruh yang tiupkan, al-mu'min Allah. Al-abid wal ma'bud. Nah, termasuk juga bab rizki. Al-mu'min, ruh yang pada dirimu itu antara rozik dan marzuk. Kamu ya rozik, ya kamu ya marzuk. Kamu ya abid, kamu ya ma'bud. Nanti di penghujungnya. Kamu ya zikir, ya kamu ya madkur. Kamu yang semua. Makanya semuanya dari bukan lagi saya ingin, saya mau. Tapi jadilah. Begitu. Kalau kamu sudah ngerti. Ini ngajinya. Hikam ngajinya Ihyam, ya Allah berikanlah aku astagfirullahaladzim. Inilah karena kamu nggak ngerti konsep tauhid itu sendiri. Wahada yuwahidu tauhidan itu seperti apa? Kepada orang yang sudah mati, nggak ada lagi kematian. Nabi berkata, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana. Hanya pindah saja dari negeri fana ke negeri bako. Kapan? Sekarang.
Maka tak apa, dunia ini menjadi akhirat. Karena setiap yang namanya dua itu satu. Tergantung posisi kamu. Pada sisi majaji atau masih hakiki. Tuh, gitu. Pada sisi yang togoyur, pada sisi yang tetap. Tuh, tadi semua. Kalau kamu bersandarnya pada sisi yang togoyur, hari ini pada tubuhmu, ya tahajud kamu 1 miliar tahun, ya punah. Sepunahnya jasad kamu itu. Nah inilah hari ini Abah menyaksikan manusia bersandar pada tubuhnya, bukan pada jiwa yang dirubah kembalikan pada ruh. Syariat tidak mau masuk kepada torikot, torikot tidak mau pada hakikat. Yang syariat tertipu dengan syariat, torikot tertipu dengan torikot, hakikat tertipu dengan tarekat. Yang belajar ilmu makrifat tertipu dengan ilmu makrifat. Karena ilmu makrifat itu bukan ilmu, tapi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Harus kamu alami. Bagaimana kamu tahunya? Garam. Semua. Kamu makrifat. Oh, garam itu asin bagi orang belum mencicipi garam. Tapi belum makrifat sebelum kamu yang mencicipinya sendiri. Kan tadi. Itulah kenapa Isra Mi'raj. Ya. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya 2 mukmin. Tapi 1. Maka itulah sahabat, di dunia ini sekalipun Allah mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Ya. Jadi di ayat surat An-Nisa ini menjelaskan, surat Yunus ini menjelaskan manusia itu diulang, ya. Bahkan di ayat 30-nya hunalika, di tempat itu, di sini. Hunalika, di tempat itu. Tablu kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa akan merasakan pelajarannya. Nah, sebenarnya dari awalnya kalau kita ini karena kehidupan ini sudah diulang ribuan kali, sebenarnya kalau kamu ngerti, inilah Al-Quran diturunkan mengingatkan kembali tentang perjanjian awal tadi. Yang kemudian manusia maka coba kenapa kamu pikirkan, kenapa dalam Al-Quran Allah ada berkata, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, kenapa engkau melalaikan? Itu dia sedang bicara kepada orang-orang yang sudah diriwain berkali-kali tapi nggak sadar-sadar. Malah dia kebaikan, nolak keburukan, cari kebaikan. Tadi kata Abah juga, hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tapi sadar. Karena kesadaran kebaikan yang nggak dibangun dengan kesadaran, kamu akan terjerumus. Tadi positif, ada positron, pada negatif, pada ria, pada sum'ah, pada ujung, pada apa. Akhirnya salah tujuan. Akhirnya maksiat nggak ada bedanya dengan maksiat ketaatan. Itulah yang Allah katakan wahum yasabuna annahum yusinuna sunna. Apa yang kamu lakukan sia-sia men, gitu loh. Selama kamu yang melakukannya, karena selama kamu yang melakukan aku nggak ada. Nah itu yang terjadi. Inilah hukum tauhid. Kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Ilma itulah mufrad bukan ulum. Karena ilmu satu itulah kunci. Kunci ilmu itu tauhid. Tapi syaratnya tauhid sudah diajarkan oleh Abah. Maka Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Tuh pertamanya. Karena segala apa yang alam dohir ini adalah kulit. Ingat itu. Kulit. Maka wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah hanyalah tipuan. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Hanyalah la'ibah dan laha. Semuanya. Hanya tipuan dan senda gurau. Hanya bermain-main. Dan disusul oleh ulama al-aqwanu dohiruha girrotun. Semua kaun ini adalah, sesungguhnya adalah girrotun, tipuan. Wabatinuha ibrotun. Nah itu tadi. Yang majajinya adalah girrotun. Tapi yang hakikinya adalah ibrotun. Nah manusia, panafsu, dia malah lebih tertipu dengan kulitnya. Maka konsep kepada kita dari awal, nah inilah. Maka Allah mengingatkan surat An-Nisa ini. Bahkan tadi, kata Allah, ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melahirkan kamu itu? Kamu itu nggak ngerti. Kamu itu, aku ini Rabbu yang al-karim, menciptakanmu tanpa kau minta, memberi rizkimu tanpa kau minta. Maka nanti dalam kitab hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-bashirati minka. Kamu berjuang di perkara yang dijamin, tapi kamu melalaikan perkara yang disuruh. Sahabat. Ya.
Itu ya. Jadi kita ini adalah, mari kita gunakan hikam ini adalah benar-benar untuk kembali kepada Allah. Ya, bukan hanya sebatas kajian tadi semua. Ya. Maka kemarin kita sudah bahas tentang dengan hikmah yang pertama adalah apa namanya, hikmah yang pertama itu kemarin min alamatil i'timadi alal amal. Jadi kamu tidak boleh bersandar pada amal, bersandarlah kepada punya amal. Tapi siapa yang beramal? Dia yang nyuruh amal itu. Si abid itu dengan ma'bud. Mana bisa wayang bisa kerja tadi semua. Inilah konsep dari awal. Maka konsep dari awal itu begitu. Itulah yang diterima oleh baginda Nabi di Gua Hiro tadi semua. Itulah sampai ada sholat jati. Tuh, kamu nggak ngerti lagi sholat jati. Sholatnya Rasulullah di Gua Hiro itu. Tadi semua. Ya. Sholat Mi'raj namanya. Itulah kenapa beliau dibawa dalam kesadaran Sidratul Muntaha. Tadi. Bukan ngelayang ke langit. Tadi semua ya. Jadi kemudian dikatakan lagi oleh Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya karena merasakan karunia Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri itu. Kamu sholat kayak apapun kamu kumpulkan sendiri. Kamu tahajud kayak apa, baca Quran kayak apa. Kalau kamu yang melakukannya, kata Allah, no way. Kosong. Tadi semua. Itulah manusia dikatakan oleh Allah. Walaqad darani jahannam katsir minal jinni wal insi. Walaupun kamu kiai, ustad, gus kayak apapun, mursyid, selama kamu belum al-mutu qabla an tamutu, sia-sialah. Artinya bahwa tidak ada amal ibadah yang bisa kita lakukan. Semuanya hanya kerja dalang. Itulah kenapa Allah berfirman bahwa inna dina indallah. Agama ini di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa surat Al-Maidah itu semua al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Bagi orang-orang yang sudah aslama sempurna, akmal, sudah kembali dari insan kamil ke mukamil, sudah kamal ya, sempurna. Nafsul kamilah, kembali lagi kepada awal. Kenapa? Karena dia sudah mengembalikan wabtagi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan dia sudah, dan akhirnya kehidupannya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia hanya berbagi, menyayangi. Tuh. Makanya buat anak-anak Abah di MDH, jadi kalaupun nanti Abah berhenti live, maka kita lanjutkan tugas kita seperti dulu adalah bagaimana menebar kasih sayang, Ya. Abah sudah beli ambulan oleh kalian, bawalah ambulan itu. Kemudian bawalah dokter, bawalah medis kesehatan tadi semua. Tapi jangan rasakan, tonton sebagai afal Allah pada dirimu, bukan perbuatan. Tidak perlu kau ujub, tidak perlu kau merasa mulia, tidak perlu kau harus diakui, tidak perlu, sahabat. Itulah ya. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul. Katakanlah, gembiralah dengan apa yang dilakukan Allah, bukan gembira pada dilakukan oleh wayang. Gembiralah segala apa yang kau lakukan dalam baik dan buruk. Lihatlah dalam tadi semua ya, pada diam, pada bergerak, bukan pada tarawih. Lihatlah dia yang menyaksikan pada gerak tarawihmu atau pada gerak diammu. Tadi semua ya. Bagaimana tarawih dengan main piano? Bagus mana? Kalau seandainya kamu tarawih tapi tidak mampu melihat dalang, tapi berpiano, kamu menyaksikan dalang, maka berpiano itu lebih baik. Ingat itu. Maka disinilah kamu harus mengerti. Ini bukan tentang baik dan buruk. Siapa yang menggerakkan baik, siapa yang menggerakkan buruk. Itu yang pentingnya dalam karena itu tentang syahadat ya. Kalau tidak begitu, kata Allah tadi, akan muncul kepada iblis, ana khairun minhu tadi semua. Maka sama. Makanya kata ana khairun minhu itu ucapan iblis kepada Adam. Ingat itu. Merasa lebih baik, kalau enggak konsep mati. Kenapa? Akibat dia tidak mau sujud dari awalnya. Pada saat siapa iblis itu tubuh kita tidak mau sujud. Iblis, makanya tadi ana khairun minhu, waktu ditanya, kenapa iblis tidak mau sujud? Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun li asjuda li basyarin khair tadi. Maka namanya adalah
Kata iblis, ana khairun minhu. Aku dari api, Adam dari tanah. Tuh, berarti sebetulnya yang dilihat oleh, nah ini sama dengan penglihatan manusia sekarang. Tadi semua, ya. Walaupun kamu juga berusaha berikhtiar jadi harta orang kaya, jadilah Salabah dan Korun. Innama utitu ala ilmin indi. Ini sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan dari karena ilmuku semata-mata tuh. Akhirnya jadi berilmu, jadi barsiso, jadi orang kaya. Akhirnya jadi apa? Salabah dan Korun, sahabat. Inilah kenapa dari konsepnya. Yang benar itulah Sulaiman. Maka apa? Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Sulaiman. Karena ya Sulaiman ya kamu, Ibrahim juga kamu, Daud juga kamu. Kamu mau nggak suara bagus kayak Daud? Kamu bagus kayak Sulaiman. Coba ucapkan Assalamualaikum ya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuhmu bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuh Sulaiman. Tuh. Maka semuanya tentang kisah dirimu semuanya. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Wa man syakara fa innaha yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Nah, inilah ucapan Sulaiman. Ini semua semata-mata ini yang benar pandangannya. Tadi kalau bukan berilmu, Allah lah yang berilmu. Maka tadi Abah mengajarkan tugas kita yang kemarin la hayyun. Maka hari ini la ilmun. Besok la syami'un. Nanti subuh Abah akan berikan tuntunan bagaimana kita amalia supaya kita betul-betul di akhir Ramadan itu kamu bahagia. Idul Fitri. Karena tadi kalau tidak lahir dalam belangsak lagi tadi semua. Karena segala apa kehidupan ini kata Allah inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamu akan ngulang lagi hidup miskin, hidup susah, hidup belangsak lagi. Dijelaskan lagi surat Al-Zumar kata Allah, kenapa kamu itu masuk mengulang lagi? Bukankah dulu kata Allah kamu tuh dah happy gitu loh. Aduh ya Allah, Qurannya nggak pernah dibaca sih tadi semua ya. Inilah yang katakan tadi min alamat, maka masuklah iradatu kata jrida ma'iqamatillahi ya gabil asbabi minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'al iqamatillahi iyyaka fitajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Tadi semua ya, beda konteksnya dengan di sini ya. Bahwa adalah dikatakan adalah apa namanya? Iyyaka fitajridil inhitatun anil himmatnya. Ini kitab yang ini dan kitab ini baik apa-apa lah, sama saja sih maknanya ya. Jadi sahabat di sini adalah dikisahkan tentang tajrid dan asbab. Tapi kalau kamu belum selesai di kalimat yang pertama, mau tajrid, mau asbab, tadi mau baik, mau buruk, kamu lihat Allah. Bukan kalau begitu asbab, kamu yang kerja, begitu tajrid, Allah yang kerja. Itu ngaco lagi tadi semua. Ingat, makanya di awal kamu harus betul-betul adalah bagaimana kamu melepaskan la hayyun. Maka tadi tafakur, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Wa may yattaqillah majallahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka di sini mengatakan adalah maka di sinilah mengatakan adalah mana hakuma rabbuka an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Berkata setan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak kekal di dalam surga. Nah inilah jebakan Batman tadi semua. Kayak manusia sekarang jungkir balik kayak hidup mau kekal. Padahal hidup kekal itu bukan begitu prinsipnya. Maka muncullah surat Toha 14. Pawaswasa ilahi syaitanu. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, akhirnya manusia yang tadinya Allah sudah rancang dengan catatan yang indah. Tadi kata Allah dalam surat Yunus ayat 4. Bahwa sesungguhnya kata Allah adalah innahu, sesungguhnya Allah adalah yabdaul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaan, merancang makhluk pada permulaan di alam misal. Kita tahsul qadim tadi semua. Sebelum Allah dohirkan. Sebelum Allah menjadikan semua. Jadi Allah ini merancang dulu semuanya. Baru Allah
Tapi yang dirancang di situ adalah hukum-hukum Allah, sunatullah tadi semua. Ya. Maka di ayat ini menjelaskan tentang orang yang justru adalah yuaswisu, malah ragu. Bekerja ragu, menikah ragu, usaha ragu, hidup ragu. Karena tadi, karena kamu nggak bunuh dirimu di hikmah yang pertama. Semuanya jadi kamu, yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang dzikir kamu, yang umroh kamu, yang hajian kamu, yang berbuat ini itu kamu, yang hidup kamu. Nah inilah persoalan. Maka kesempurnaan itu badil dari awal. Dari semua. Baik, tarod ta'yin, kemudian ta'rod apa nama kosan ta'rod ta'yin ihram. Itulah kenapa sholat itu ada takbiratul ihram. Tuh. Nah, ada Allahu Akbar. Tadi semua. Sebelum kamu ihram. Tadi semua. Ini yang sholat kamu tadi semua. Sama saja. Padahal Allah sudah mengatakan syarat. Kamu itu kalau mau menyembahku. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Kosongkan kamu, matikan kamu, nafikan kamu, elekkan kamu. Barulah kamu masuk pada jisamsu, masna wasulasa warubah. Barulah masuk kepada ese, kamu aku kamu. Barulah kamu masuk pada sampurna a. Al yauma akmaltu, tiada lagi dirimu semua. Tapi bukan kamu nggak ada. Itulah karena dia ingin menggunakan tadi. Maka ada istilah syahadat, istilah sholat, istilah zakat, istilah saum, istilah haji. Kamu si abid digunakan oleh si ma'bud. Bukan kebalik. Tadi bukan si abid yang ngerengek-ngerengek ngejajah ma'bud. Ya Allah, kalau rezeki di atas turunkan. Kalau di bawah keluarkan. Kalau jauh, nah itu. Coba kalau kira-kira ada cepot begitu. Masep Sunandar Sunaria. Dijamin itu nggak pulang dia. Pasti dibantingin di depan dia sendiri. Ini wayang-wayang kurang ngajar. Ini manusia ini karena nggak kenal Tuhan. Beragama tidak mengenal Allah. Ya, ini akibatnya.